Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz Ridho dengan NIM 241110060001. Di video kali ini saya akan mengulas lagi tentang beberapa problematika pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia, sebuah negara dengan keanekaragaman budaya yang kaya, belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan sektor pendidikan. Meskipun telah banyak dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, tantangan yang dihadapi tetap kompleks. Nah, berikut adalah beberapa problematika pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana sih cara mengatasinya. Oke, yang pertama ialah keterbatasan akses pendidikan. Salah satu masalah terbesar dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan akses bagi sebagian besar anak-anak, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Banyak anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan yang memadai karena jaraknya yang terlalu jauh, infrastruktur yang buruk, atau bahkan masalah ekonomi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat melek huruf serta tingkat putus sekolah yang tinggi. Solusinya adalah pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, pembangunan sekolah baru, dan perbaikan transportasi menuju daerah tersebut akan memungkinkan anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan nyaman. Selain itu, program beasiswa dan bantuan keuangan perlu ditingkatkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak. Kemudian, problematika pendidikan yang nomor 2 ialah kualitas pengajaran yang rendah. Masalah lain yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia adalah kualitas pengajaran yang rendah. Banyak guru yang tidak memenuhi standar kompetensi dan kurikulum yang diterapkan ternyata kurang efektif dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Akibatnya, kurangnya pemahaman dan minat belajar siswa seringkali terjadi. Solusinya adalah pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan guru melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang intensif. Guru-guru perlu diberikan akses ke materi dan metode pengajaran terbaru serta dibekali dengan keterampilan manajemen kelas yang baik. Sistem pengawasan dan penilaian juga harus diperketat agar hanya guru yang berkualitas yang berada di depan kelas. Seperti itu. Kemudian problematika pendidikan yang ketiga adalah ketimpangan pendidikan antar daerah. Ketimpangan pendidikan antar daerah, perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu yang belum terselesaikan di Indonesia. Pendidikan di daerah perkotaan cenderung lebih berkualitas dan memadai dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang jelas antara mereka. Solusinya ialah pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan di daerah pedesaan dengan membangun sekolah-sekolah yang berkualitas yang menyediakan fasilitas pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan. Program pemerataan akses pendidikan dengan mengadakan perekrutan guru berkualitas untuk ditempatkan di daerah terpencil juga perlu diberlakukan. Seperti itu. Kemudian problematika yang keempat ialah kurangnya kesiapan dunia kerja. Saat ini, dunia kerja menjadi semakin kompetitif dan dinamis. Namun, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan di luar sana yang menganggur atau banyak bekerja di luar bidang pendidikan mereka. Solusinya,
Pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan harus lebih diperkuat dalam kurikulum pendidikan. Siswa perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan serta dimotivasi untuk menjadi wirausaha. Kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan sektor industri juga penting untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia memiliki tantangan yang tak bisa diabaikan dalam sektor pendidikan. Namun, dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, masalah-masalah tersebut insya Allah dapat diatasi. Melalui perbaikan akses, kualitas pengajaran, kesetaraan antar daerah, dan persiapan dunia kerja, melalui pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.